Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Bapak akan menjelaskan cara cerdas untuk mencari nilai limit trigonometri. Nah, cara cerdas yang pertama, itu kita menggunakan sin dan tan, kita coret. Nah, untuk cara cerdas seperti ini, biasanya harus ada syarat yang terpenuhi. Untuk limit fungsi trigonometri, x mendekati 0, jika bentuknya menghasilkan 0 per 0, maka kita bisa mencoret sin atau tan, lalu sederhanakan bentuk yang tersisa. Nah, contoh yang pertama, di sini ada soal limit x menuju 0 untuk sin 2x per sin 6x. Sebelumnya kita menggunakan konsep dasar, maka ini hasilnya itu 2 per 6, atau sama dengan 1 per 3. Ya. Nah, dengan sin dan tan coret ini, kita bisa coret sinnya, nih, sin yang ini dua-duanya, lalu kita sederhanakan. Nah, sederhananya itu limit x menuju 0 untuk 2x dibagi 6x, maka ini bisa kita bagi juga. 2x dibagi 6x sama dengan 1 per 3. Oke, lanjut untuk soal yang kedua. Ini ada sin pangkat 3 2x per tan pangkat 3 setengah x. Kita coret, maka hasilnya itu 2x pangkat 3 dibagi setengah x pangkat 3. Maka ini 8x pangkat 3 dibagi 1 per 8 x pangkat 3. 8 dibagi 1 per 8, maka hasilnya adalah 64. Nah, untuk yang nomor 3, ini kalau kita menggunakan konsep dasar, itu kan harus dikali dulu dengan 1 per x ya, supaya soalnya itu memenuhi syarat untuk konsep dasar tersebut. Ini kan jadinya nanti sin 7x per x, ini sama per x semuanya, baru bisa pakai konsep dasar. Nah, dengan sin tan coret ini, kita tidak perlu mengganti dengan 1 per x. Kita langsung aja coret sinnya dan tan. Kemudian kita sederhanain. Di sini ada 7x ditambah 3x dikurangi 5x. Kemudian dibagi dengan 9x dikurangi 3x dikurangi x. Maka ini hasilnya limit x menuju 0 untuk 5x per 5x. Hasilnya adalah 1. Oke, sampai sini kalian ulangin lagi. Misalkan kalau belum ngerti, nah, ini ada bonus. Kenapa aku kasih bonus? Ya, supaya kalian benar-benar paham bahwa sin 2x per x kuadrat ini setelah dicoret, kenapa harus disederhanakan? Nah, takutnya ada soal kayak gini. Ini ada limit x menuju 0, 2x per x kuadrat. Jadi limitnya itu masih kita tulis. Atau belum masuk ke substitusi. Maka ininya jadi 2 per x. Nah, 2 per x ini kan udah sederhana nih. Udah nggak bisa diapa-apain lagi. Baru kita substitusiin x-nya menuju 0. Maka 2 per 0 hasilnya itu adalah tidak terhingga. Untuk yang mengandung cos, atau untuk soal limit trigonometri yang memuat cos, maka ada yang pertama ini kita bisa menghapus cos. Nah, menghapusnya itu hampir sama dengan mencoret sin dan tan, tapi kalau di sin sama tan, yang dicoretnya itu hanya sinnya aja. Jadi sudutnya untuk 2x seperti itu tidak dicoret. Kalau untuk cos, nih ya, ini kita hapus cosnya bareng dengan x-nya, gitu, dengan sudutnya. Lalu sederhanakan bentuk yang tersisa. Contohnya seperti ini.
limit X menuju 0 untuk cos 2X per 1. Kita hapus cos 2X-nya. Jadi ini yang dicoretnya itu cos dengan sudutnya. Nah, setelah dicoret ini hasilnya itu menjadi 1. Jadi tidak menjadi 0 gitu. Meskipun dihapus, tapi ininya hasilnya itu 1. Hampir sama dengan substitusi. Jadi kalau disubstitusiin itu cos 2X itu hasilnya 1 ya. Tapi kalau kita menggunakan cara substitusi, otomatis semuanya harus disubstitusiin juga. Ya, untuk soal seperti ini masih bisa langsung disubstitusi. Nah, kalau dengan soal yang kayak gini, ini akan beda hasilnya. Jadi untuk cos 4X dikali sin 3X, ini kalau kita substitusiin, cos 4X-nya misalkan menjadi ini 1, sin 3X-nya ini 0, per 0, maka hasilnya 0 per 0 juga. Kalau tidak dengan cara cara cepat seperti ini kalian bisa cari dengan perkalian, rumus perkalian sudut. Cos dikali sin, nanti bisa kalian ubah. Tapi ini dengan cara menghapus cos, ya. Kita hapus cosnya, cos 4X kita coret, ini jadi 1. Sinnya kita coret juga, jadi 3X, dibagi 5X. Lalu kita sederhanakan, 3X per 5X, ini bisa dibagi. Hasilnya itu maka 3 per 5. Nah, untuk mengubah cos, ini kita bedakan dengan soal yang sebelumnya. Kalau yang soal yang sebelumnya, cosnya itu tidak ada pengurangan. Jadi, satunya itu untuk cos 4X atau cos 8X, itu bisa kita hapus dan ganti dengan 1. Tapi kalau untuk soal yang kayak gini, kalau kita hapus cos 8X-nya diganti dengan 1, maka hasilnya itu 1 dikurangi 1 itu 0. Jadi 0 per 0 juga. Gitu. Maka ini bisa kita ubah. Kalau dengan cara biasa, 1 min cos 8X-nya itu kita menggunakan sudut rangkap. Jadi yang cos 8X kita ubah jadi 1 min 2 sin kuadrat 4X. Nah ini kalian yakin udah paham ya kenapa jadi 1 min 2 sin kuadrat 4X. Itu dengan sudut rangkap. Kemudian ini dikurangi, 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Dan ini negatif dikali negatif maka positif ya. Jadi 2 sin kuadrat 4X dibagi 4X kuadrat. Kita bisa pakai sintan coret juga ya ini. Nah setelah sinnya dicoret, ini kan kuadrat nih. Nah yang kuadratnya itu bukan angka 2 yang ini, tapi 4X-nya. Dan kita sederhanakan hasilnya 32X kuadrat dibagi 4X kuadrat, maka hasilnya 8. Ini untuk cara biasa. Untuk cadasnya, kita bisa ubah cosnya dengan rumus seperti ini. Ya, ini kalian hafalin. Jadi kalau ada 1 min cos AX, maka hasilnya itu setengah AX dikali AX. Jadi kalau cosnya tidak ada kuadrat, maka hasilnya itu, atau kita ubah, maka ada setengahnya. Setengah dikali AX kali AX. Atau ini untuk sudutnya. Kalau cos AX min 1, ini ya. Ini kebalikannya. Kalau ini 1 min, kalau ini cos AX min 1. Maka hasilnya negatif setengah AX AX. Untuk cos AX min cos BX, ini ada setengahnya juga. Kemudian untuk yang di depan, itu sudut dari BX, atau sudut dari pengurangan yang ini. Dikurangi setengah AX, sudut yang depan. Nah, kalau ada cos kuadrat kayak gini,
maka hasilnya atau kita ubah dengan AX. Jadi kalau ada cos kuadrat, maka setengahnya hilang. Ini juga sama, kalau cos kuadrat AX min 1, ini jadi negatif. Cos kuadrat AX min cos kuadrat BX, jadinya BX kali BX, min AX dikali AX. Ini contohnya sama seperti soal yang tadi. Ini 1 min cos 8X. Kalau tadi kita ubah dengan sudut rangkap, nah kalau ini kita ubah dengan mengubah cosnya. Jadi ada 1 min cos 8X, kita ubah jadi setengah AX. Setengah, di sini sudutnya itu 8X, maka kita kalikan dengan 8X kali 8X. Untuk yang bawah tetap, ya, kayak gini jadinya 32X kuadrat dibagi 4X kuadrat, maka hasilnya 8. Nah, sampai situ aja videonya. Untuk soal-soal latihannya, nanti Bapak akan kirimkan di tugas Google Classroom. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung tanyakan aja, bisa melalui WA atau di Google Classroom tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.